Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM 210200023. Di dalam video pembahasan kali ini saya akan membahas tentang wirausaha era revolusi industri 4.0. Baiklah, sebelum membahas wirausaha era revolusi industri 4.0 lebih lanjut, kita akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0, kewirausahaan dan ekonomi. Revolusi Industri 4.0 adalah perubahan cara hidup manusia bekerja dan berhubungan dengan yang lain. Teknologi yang masih dapat digantikan kerja manusia yang kurang produktif dengan kecanggihan robot. Kewirausahaan adalah karakteristik manusia dalam menjalankan bisnis yang memiliki jiwa kewirausahaan dan dianggap mempunyai sifat pembaharu yang inovatif, energik, dan adaptif terhadap kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ekonomi adalah suatu bagian ilmu yang mempelajari tentang metode untuk memahami dan menyelesaikan masalah ekonomi. Menurut Wikipedia, Industri 4.0 merupakan nama tren informasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siberfisik, internet untuk segala, komputasi awan, dan juga kompetisi kognitif. Dapat disimpulkan bahwa revolusi Industri 4.0 adalah mengajak para pelaku usaha atau industri untuk lebih memaksimalkan peran dan fungsi internet dalam mengembangkan bisnisnya. Hingga saat ini, pemerintah juga tengah dalam mengencar mensosialisasikan revolusi industri 4.0 ini. Di era revolusi industri 4.0, kecanggihan dalam menggunakan internet, data, dan mesin melahirkan berbagai terobosan brilian yang melahirkan efisiensi, memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. Di dunia wirausaha, khususnya sektor industri, di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Era revolusi industri keempat ini diwarnai oleh kecerdasan buatan, AI, sumber komputer, rekayasa genetika, teknologi menano, mobil otomatis, dan inovasi. Perubahan tersebut terjadi dalam kecepatan eksponensial yang akan berdampak terhadap ekonomi, industri, pemerintahan, dan politik. Pada era ini semakin terlihat wujud dunia yang telah menjadi kampung global. Industri 4.0 adalah sebuah istilah yang diciptakan pertama kali di Jerman pada tahun 2011 yang ditandai dengan revolusi digital. Karakteristik Industri 4.0. Karakteristik Industri 4.0 adalah kombinasi dari beberapa perkembangan teknologi terbaru, yaitu yang pertama sistem siberfisik, cyber physical system. Sistem siberfisik meningkatkan kemampuan untuk mengontrol dan memonitor proses fisik dan bantuan sensor robot cerdas, drone, printer 3D, dan lain sebagainya. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi, Information and Communication Technology. Digitalisasi dan penyebarluasannya aplikasi ICT memungkinkan untuk mengintegrasikan semua sistem di seluruh pasokan dan rantai nilai sehingga dapat mengintegrasikan data di semua level. Seluruh informasi terdigitalisasi dengan sesuai sistem di dalam dan antar perusahaan, integrasi dalam setiap tahapan antar perbuatan dan penggunaan siklus hidup produk. Jaringan komunikasi dengan kualitas tinggi yang terpercaya menjadi kebutuhan penting bagi industri 4.0 dan karenanya sangat penting untuk mengembangkan infrastruktur jaringan internet di mana dibutuhkan. Big Data dan Cloud Computing. Dengan penggunaan Big Data dan komputasi awan cloud computing, informasi yang diambil melalui jaringan ini dapat digunakan untuk memodelkan, memvirtualisasikan, dan mensimulasikan produk dan proses pemanufakturnya. Peningkatan kemampuan peralatan untuk integrasi dan komparasi manusia komputer, human komputer, dan pemodelan modeling, virtualisasi, dan simulasi. Peluang dan tantangan di era Industri 4.0. Industri 4.0 memiliki potensi peluang untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara individual, fleksibilitas produksi, optimalisasi pengambilan keputusan, efisiensi dan produktivitas sumber daya, perubahan tempat kerja secara demografik, tenaga kerja dan dunia kerja yang seimbang, dan ekonomi kompetitif yang upah yang tinggi. Banyak hal yang perlu dipersiapkan dalam revolusi industri 4.0.
seperti peran para pengambil keputusan, tata kelola, manajemen risiko, implementasi sistem, aplikasi publik pada teknologi, dan juga faktor keamanan sistem yang diimplementasikan. Indonesia sudah menapaki era industri 4.0 yang ditandai dengan bisnis yang kesehariannya mulai menetapkan digitalisasi dan otomasi. Namun, belum semua elemen masyarakat menyadari konsekuensi logis atau dampak dari perubahan-perubahan yang ditimbulkan. Bahkan, fakta-fakta itu masih sering diperdebatkan. Ada beberapa contoh tentang dampak dari adaptasi era industri 4.0. Misalnya, karena faktor e-banking dan pesatnya perkembangan sistem pembayaran, 30% pos pekerjaan pada setiap bank diprediksi akan hilang dalam beberapa tahun mendatang. Maka akhir-akhir ini pemutusan hubungan kerja PHK di sektor perbankan pun tidak terhindarkan. Lalu, berlakunya ketentuan e-money untuk bayar tol pun punya dampak terhadap pekerja yang selama ini melayani pembayaran tunai di semua pintu jalan tol. Salah satu bagian dari paradigma berpikir kewirausahaan adalah usaha memaksimalkan kerja keras dengan tidak kenal lelah. Tidak ada kata putus asa, jadi ini merupakan suatu tantangan yang luar biasa untuk kita beradaptasi, berada pada arus revolusi yang pada harus Salah satu bagian dari paradigma berpikir kewirausahaan adalah usaha maksimal dan kerja keras dan tidak kenal lelah. Tidak ada kata putus asa. Jadi ini merupakan suatu tantangan yang luar biasa untuk kita beradaptasi pada arus revolusi industri 4.0. Selain tantangan ekonomi, sebenarnya saat ini kita juga melihat dan merasakan adanya tantangan industri yang menuntut kita untuk kreatif dan mampu menerima perubahan arah ekonomi secara menyeluruh. Kemudian sebagai langkah untuk menarik industri yang mau tidak mau, yang masih tertinggal menggunakan teknologi 1.0, 2.0, 3.0 agar efisien dan produktif. Salah satu kunci dari kemajuan ekonomi yaitu transformasi ekonomi yang harus menjadi salah satu kondisi yang memang harus seimbang. Strategi kebijakan pembangunan pada saat ini, transformasi struktur ekonomi semuanya diarahkan pada supply side dan ini seharusnya sejalan dengan demand side. Sekarang kita akan mengenal tentang supply suite. Supply suite itu terdiri dari paling tidak ada 4 macam. Yang pertama adalah reformasi agraria. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, peningkatan SDM atau sumber daya manusia. Yang keempat adalah bantuan sosial. Selanjutnya, yang termasuk dimensi itu adalah peningkatan investasi. Semakin tinggi tingkat investasi, semakin besar kemungkinan supply yang akan diterima. Selanjutnya yaitu meningkatkan ekspor bukan impor. Di dalam konteks transformasi ekonomi dibenahi itu adalah kualitas dalam negeri. Di era revolusi 4.0 sangat penting membangun karakter bisnis atau entrepreneurship generasi muda agar mereka memiliki kesadaran mengubah budaya kerja menjadi budaya menciptakan kerja dalam lapangan kerja. Spirit entrepreneur harus ada di dalam diri milenial. Maka penting generasi muda sebagai generasi milenial sebagai calon pemimpin bangsa harus tampil sebagai sumber daya berkualitas di samping memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Salah satunya tentu dibangun melalui karakter entrepreneurship dengan cara yang pertama menumbuhkan karakter wirausaha. Yang kedua menumbuh kembangkan wirausaha baru yang kreatif dan inovatif berbasis teknologi. Yang ketiga adalah membantu individu untuk menemukan keunikan bisnis berbasis teknologi dengan menemukan celah pasar yang tepat untuk meningkatkan peluang keberhasilan bisnis. Meskipun salah satu dampak era revolusi industri 4.0 adalah butuh biaya yang tinggi untuk dikeluarkan, namun digitalisasi terhadap usaha yang dijalankan saat ini sangatlah penting. Dengan adanya teknologi canggih ini dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Produk yang dihasilkan lebih beragam dengan harga yang terjangkau, sehingga mampu mencukupi kebutuhan pasar. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya Muhammad Fauzan dari Program Studi Pendidikan Seni Rupa. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.